Pemirsa, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan segera melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Banyak nama yang beredar, namun kriteria calon selalu mengalami perubahan. Pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara akan berbentuk wilayah administrasi khusus yang dipimpin seorang kepala otorita. Sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Negara pertama akan ditunjuk dan diangkat Presiden paling lambat 2 bulan setelah Undang-Undang IKN diundangkan. Meskipun Presiden Joko Widodo paling lambat mengumumkan kepala otorita pada 15 April mendatang, namun pelantikan bisa saja dipercepat. Berbagai kriteria yang disampaikan Presiden Jokowi terkait siapa yang akan memimpin IKN, banyak nama pun beredar dan mengerucut sesuai dengan kriteria yang disampaikan. Di antaranya, Basuki Cahayapurnama sebagai penerus Presiden Jokowi dalam memimpin daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pria yang akrab disapa Ahok ini selalu muncul dalam berbagai kriteria yang disampaikan Jokowi. Apalagi Ahok ditenggarai sebagai sosok yang sangat dekat dengan Jokowi. Namun, nama Ahok sempat menghilang karena dinilai Ahok terafiliasi ke partai. Selain Basuki Cahayapurnama, Guru Besar Ekonomi Bambang Brojonegoro juga dinilai layak menjadi Kepala Otorita IKN. Apalagi Bambang Brojonegoro pernah menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Bahkan, kala reshuffle kabinet dari Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brojonegoro digadang-gadang akan menjadi Kepala Otorita IKN. Berbeda dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat ini ramai diperbincangkan kala Presiden Jokowi menyebut kriteria berlatar arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah. Selain Ridwan Kamil, sejumlah figur yang berpengalaman sebagai kepala daerah dan berlatar arsitek juga disebut. Namun, dari nama-nama tersebut mengerucut ke Ridwan Kamil. Namun, dari semua nama yang mencuat sejak 2 tahun lalu, tiba-tiba muncul nama baru. Nama baru ini semakin menguat setelah Presiden Jokowi menyebut figur Kepala Otorita IKN memiliki kapasitas dan pengalaman yang luas. Sosok ini juga merupakan seorang arsitek yang menguasai masalah infrastruktur dan memiliki jaringan internasional. Dari figur yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, sosok Bambang Susantono menjadi santer dikabarkan jadi calon kuat Kepala Otorita IKN. Dengan pengalaman sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia dan Wakil Menteri Perhubungan periode 2009-2014, Bambang Susantono juga seorang yang berlatar arsitek. Selain itu, Bambang yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia tentu saja memiliki jaringan internasional yang luas. Namun, apakah Bambang Susantono bakal dilantik Presiden Jokowi besok bersamaan dengan pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan? Menjawab teka-teki siapakah Kepala Otorita Ibu Kota Negara, kita akan berbincang dengan Wandi Tuturong, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Pak Wandi. Selamat malam, Mbak Anisma. Baik, Pak Wandi, sejauh ini sejumlah kriteria terus dibocorkan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi besok akan dilantik, Pak? Ya, ada pelantikan sepertinya besok, tapi saya belum melihat keputusan presidennya. Jadi barangkali saya tidak bisa memastikan dulu ya, karena kan harus hitam di atas putih ya. Dan takutnya kalau saya sebut nama A, maka keluar B, saya sebut nama yang lain keluar sebaliknya gitu kan. Jadi kita lihat aja nanti, tapi intinya yang bisa saya katakan bahwa memang kita atmosfer untuk mengakselerasi proses ini. Juga sudah dikatakan meskipun deadline-nya masih sekitar 15 April, 2 bulan setelah pengesahan Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2022,
tetapi kita ingin tentu secepatnya bisa beroperasi. Pak Dan Wandi, bisa namun dipimpin di oleh- portal berita online sudah ramai nih Pak. Besok akan dilantik Bambang Susantono. Ya kita lihat nanti ya besok. Udah ramai memang di berita-berita gitu. Tapi kalau belum lihat keputusan presidennya, SK-nya tentu saya belum bisa memastikan. Kalau dari sejumlah kriteria yang disebutkan oleh Presiden Jokowi, beberapa kali kriteria ada yang berubah-ubah dan selalu masyarakat ini menebak-nebaknya adalah mereka yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kemudian di akhir nih jelang deadline nama Bapak Bambang Susantono ini kemudian muncul dan kalau dilihat dari kriterianya masuk semua nih Pak Wandi. Ya memang dia bukan berubah-ubah ya, tapi lebih kepada menunjukkan bahwa dibutuhkan leadership ya, kepemimpinan, pengalaman. Nah pengalaman itu kan bisa dalam memimpin organisasi ya bisa macam-macam, bisa kementerian, bisa pemerintahan daerah. Artinya bagaimana mengelola sebuah pembangunan yang cukup kompleks, melibatkan banyak stakeholder, apalagi ini IKN ya baru pertama kali. Jadi saya kira penekanannya pada profesionalisme sebetulnya untuk menjawab tantangan pembangunan yang cukup kompleks. Baik, salah satu kriteria yang sempat diajukan oleh Presiden, yang sempat diungkapkan oleh Presiden adalah tidak terafiliasi dengan partai. Mengapa sih Pak Wandi tidak boleh yang terafiliasi dengan partai? Ya kalau kami melihatnya itu kan sebetulnya penekanan pada profesionalismenya. Oke. Jadi profesionalisme ini kan meskipun kan tidak bisa hitam juga, orang profesional kan bisa juga masuk partai. Tetapi penekanan pada non parpol itu kami melihatnya bahwa ini harus profesional, harus punya pengalaman cukup, harus bisa berkoordinasi dengan berbagai macam stakeholder ya, pemangku kepentingan. Karena dalam pembangunan IKN ini di awal-awal kan juga masih terlibat ya PUPR, Kementerian Teknis nanti akan membantu, tetapi koordinasi pembangunannya nanti tetap dilakukan oleh otoritas. Saya kira kemampuan itu sangat penting, pengalaman itu sangat penting. Masuk dengan masyarakat ya. Baik, Pak Wandi, terlepas dari siapapun yang akan dilantik, besok jadi berarti pelantikan Pak, tidak 15 April, jadi besok. Ya hampir bisa dibilang besok ada pelantikan. Waktunya masih rahasia ya Pak Wandi ya? Ya nanti kita lihat karena kan itu lebih kepada ke pihak protokol yang lebih tahu. Kalau kami kan lebih pada menyiapkan sistemnya, lebih mengawal proses program prioritas presiden ini. Baik, Pak. Begitu yang bisa saya. Pak Wandi, yang kami lihat ini penunjukan kepala otorita ibu kota baru ini sangat alot ya, sampai ke H-1 jelang pelantikan. Jam pelantikan pun sampai saat ini masih dirahasiakan, apalagi menyangkut nama. Apa sih yang menyebabkan Presiden Joko Widodo ini tidak terbuka sejak awal terkait dengan nama-nama yang kemungkinan akan terpilih menjadi kepala otorita IKN? Ya kan ini prerogatif presiden ya. Jadi presiden yang kan dan juga saya kira bisa dilihat secara presiden ingin memberikan kejutan juga. Tapi yang jelas kan tetap ini prosesnya ada akselerasi. Itu yang kami rasakan. Jadi saya kira ini baik, semuanya bisa dilihat dalam rangka kita ingin mempercepat tetapi dengan tepat ya. Jadi tetap mengikuti rambu-rambu, tetap harus menyelesaikan beberapa proses finalisasi juga sedang dilakukan beberapa aturan turunan. Intinya ini dilakukan dengan pertimbangan yang sebaik-baik. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Wandi Tuturong, maksud kami tenaga ahli utama KSP, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pemirsa, Rusia mengumumkan gencatan senjata kemanusiaan di Ukraina. Warga sipil dapat dievakuasi keluar dari zona perang. Rusia mengumumkan gencatan senjata kemanusiaan di Ukraina Rabu pagi. Langkah ini memungkinkan warga sipil untuk dapat dievakuasi keluar zona perang. Gencatan senjata dimulai pada 10 pagi waktu setempat.
Kementerian Pertahanan Rusia yang bertanggung jawab atas operasi kemanusiaan di Ukraina mengatakan Federasi Rusia mendeklarasikan rezim diam dan siap menyediakan koridor kemanusiaan. Rusia juga mengusulkan untuk menyetujui rute dan waktu mulai koridor kemanusiaan dengan Ukraina sebelum pukul 3 dini hari waktu setempat. Рожок магазина стоит гораздо больше, чем стоит обеспокоенность всех 10 европейских государств и переговоров с Россией. Вот это я ценю намного больше. Pekan lalu upaya gencatan senjata demi kemanusiaan juga sempat terjadi setelah Rusia dan Ukraina menggelar pertemuan di perbatasan Belarusia. Sayangnya hanya beberapa jam setelah kesepakatan, keduanya melanggar gencatan senjata. Apakah rencana gencatan senjata demi kemanusiaan untuk mengevakuasi mereka yang masih terjebak di kota-kota besar, terutama di Kiev, di Ukraina, ini dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak? Kami telah terhubung dengan Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati, pengamat militer dan intelijen. Selamat malam, Mbak Nuning. Selamat malam. Baik, Mbak Nuning, setelah sebelumnya gencatan senjata ini tidak berhasil karena kedua belah pihak melanggar, apakah kali ini akan berhasil karena memang khusus untuk mengevakuasi mereka yang masih terjebak? Kalau saya melihat ini insya Allah akan berhasil ya. Memang kan ini adalah resolusi konflik di mana keduanya pasti memiliki kepentingan dari baik itu dilihat dari hukum internasional maupun kepentingan dalam negeri masing-masing. Jadi apabila ini dilanggar oleh salah satunya, tentu pasti akan ada satu vote dari PBB yang akan memberikan punishment kepada mereka yang melanggar, karena memang ini menyangkut dengan keberadaan bangsa asing yang berada di Ukraina yang tengah dievakuasi. Saya mendengar terakhir bahwa di KBRI itu sudah kosong ya, ada tinggal satu Dr. Prabowo. Itu memang beliau adalah staf lokal yang memang sudah lama tinggal di Ukraina. Lalu kemudian yang lain juga sudah meninggalkan Kiev, lalu ke Moldova. Nah, ini semoga saja saudara-saudara kita yang ada di Ukraina dapat dievakuasi dengan cepat atas bantuan semua pihak yang ada di sana. Baik. Ya, baik. Mbak Nuning, ada yang mengatakan memang saat ini masih ada 9 warga negara Indonesia yang terjebak di kota industri yang menjadi salah satu target dari Rusia. Ada 9 orang. Mereka pun dihimbau oleh Kemenlu maupun dari Komisi 1 untuk tidak keluar dari bunker perusahaannya karena memang begitu keluar dan ada tentara Rusia, mereka tidak akan melihat kewarganegaraan mana, sipil atau tidak. Apa yang menyebabkan kemudian militer Rusia maupun private military contractor milik Rusia ini menyerang warga sipil? Ya, tentunya itu adalah keputusan politik yang ada, karena perang yang ada ini kan perang asimetrik yang ada sekarang ini antara Rusia dan Ukraina adalah suatu hasil dari keputusan politik masing-masing. Kita juga melihat bahwa Rusia punya satu kepentingan di mana mempertahankan Ukraina sebagai wilayah di mana itu masuk ke dalam fakta yang mereka miliki ya. Nah, kalau kita lihat bahwa sekarang ini sudah tidak tahu lagi mana yang berpihak pada siapa, kemungkinan saja itu yang menyebabkan dari militer Rusia melakukan tindakan kekerasan kepada siapapun. Oleh karenanya betul adalah Komisi 1 menganjurkan hal tersebut. Kemarin ini kan juga ada satu resolusi konflik yang yang ada di PBB. Banyak hal mempertanyakan kenapa
Indonesia langsung setuju saja dengan apa yang diputuskan oleh PBB, karena kita juga ketahui bahwa Indonesia itu wajar-wajar saja karena memang Rusia dalam hal ini dilihat sudah melanggar hukum internasional yang dirumuskan di dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 4 mengenai penggunaan kekuatan atau use of force terhadap wilayah yang kedaulatan ya. Jadi wilayah yang bukan untuk membela atau mempertahankan diri. Oleh karenanya memang Indonesia bersikap tegas sebagai negara non-blok karena ini sudah masuk ke dalam wilayah di mana ada penekanan dan lain sebagainya begitu. Baik, Mbak Nuning, kalau dilihat beberapa negara juga memutuskan untuk abstain pada saat sidang PBB kemarin membahas soal Rusia dan Ukraina. Banyak yang membela Rusia, namun juga untuk masalah kemanusiaan. Kemudian mereka mengirimkan bantuan ke Ukraina. Kalau melihat dari perang terbuka yang terjadi ini, sebenarnya salah siapa sih, Mbak Nuning? Sebenarnya kita tahu sama-sama ya bahwa Putin itu adalah mantan bos KGB yang tentunya memiliki pengetahuan intelijen yang luar biasa. Putin tidak hati saja mengetahui bahwa Ukraina bermain mata dengan NATO. Oleh karenanya tentu jalan utama adalah melakukan hal ini mungkin itu bagi keputusan politik Putin. Nah, dalam hal ini tentu kita juga sebagai negara non-blok juga harus berhati-hati ya dalam menentukan sikap kita, karena bagaimanapun Indonesia adalah pasar ekonomi masa depan bagi keduanya. Baik. Kita ketahui bahwa bisnis antara Ukraina itu kan juga banyak itu mengenai tepung ya, sementara Rusia juga alutsista dan lain sebagainya gitu. Baik. Oleh karenanya memang kita harus hati-hati sebagai negara non-blok. Baik, terima kasih banyak Mbak Nuning atas informasinya kepada kami di Newsroom. Sehat selalu Mbak, selamat malam. Terima kasih Mbak Anissa. Baik, pemirsa, usai jeda pengasuh pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat menjadi korban pembacokan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.